Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Nah, pertemuan kali ini kita akan menggunakan virtual lab mengenai materinya tentang fotosintesis. Nah, untuk pertama-tama kalian harus siapkan laptop atau HP. Kemudian kalian buka Google Chrome dan klik link yang sudah Ibu sediakan. Dan muncul seperti ini, Laboratorium Maya. Kemudian kita geser ke bawah, kemudian klik selengkapnya. Setelah itu, kita bisa lihat di situ banyak video virtual lab. Nah, kita cari video virtual lab tentang proses fotosintesis. Kemudian kita klik lakukan percobaan sekarang. Nah, di sini sudah masuk tampilan pengamatannya ya. Ada video, kemudian ada keterangan di sampingnya. Nah, kita bisa lihat di sini proses fotosintesis memerlukan beberapa variabel, di antaranya ada air, karbon dioksida, sinar matahari, dan suhu. Nah, di sini energi matahari. Matahari adalah energi surya yang dipergunakan oleh tumbuhan untuk menyelenggarakan fotosintesis yang sebenarnya sangat kecil, yakni kurang dari 2% dari energi yang tersedia, dan hanya sinar matahari dengan panjang gelombang tertentu yang efektif untuk meningkatkan kegiatan fotosintesis. Aktivitas fotosintesis mengalami puncaknya pada siang hari, namun rendah pada pagi dan sore hari. Selanjutnya, ada air. Air juga berperan penting dalam proses fotosintesis. Jika tidak tersedia air, maka tidak akan terjadi fotosintesis, sehingga tidak bisa memungkinkan adanya pembentukan gula. Nah, selanjutnya ada karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan faktor pembatas untuk tumbuhan yang hidup di daerah tropis. Walau cahayanya melimpah dan suhu optimum, tumbuhan tidak melakukan fotosintesis jika tidak tersedia CO2. Selanjutnya ada glukosa. Glukosa merupakan salah satu hasil utama fotosintesis dan awal bagi respirasi. Bentuk alami D-glukosa disebut juga dengan dektrosa, terutama pada industri pangan. Nah, selanjutnya ada oksigen. Oksigen itu merupakan hasil dari fotosintesis yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama manusia, untuk bernapas. Nah, selanjutnya ada nitrogen. Nitrogen berperan penting dalam hal pembentukan hijau daun yang berguna sekali dalam proses fotosintesis. Bisa kita lihat pada video yang ada di samping. Nah, selanjutnya ada suhu. Di sini bisa diatur ya. Ukuran suhu dalam derajat Celciusnya. Nah, suhu minimumnya adalah 10 derajat Celcius. Jika di bawah 10 itu tidak akan terjadi proses fotosintesis. Jika di atas 10, maka akan terjadi proses fotosintesis. Nah, selanjutnya ada rumus fotosintesis. Rumusnya yaitu karbon dioksida ditambah air, kemudian memerlukan bantuan cahaya matahari, klorofil, dan menghasilkan gula atau glukosa, dan menghasilkan juga oksigen. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa melihat gambar struktur daun pada tumbuhan. Nah, di sini kita bisa klik bagian atas, yaitu ada kutikula. Kutikula merupakan bagian tumbuhan yang lapisan pelindung pada seluruh sistem tajuk atau bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Tumbuhan herbal yang berfungsi untuk memperlambat kehilangan air dari daun, batang, bunga, buah, dan biji. Kemudian ada kloroplas. Kloroplas fungsinya sebagai organ sel tempat terjadinya proses dan reaksi kimia pada proses fotosintesis.
satu sel daun mempunyai 40-50. Kemudian ada silem. Silem itu adalah pembuluh kayu yang berfungsi menyalurkan zat bahan fotosintesis dari akar ke daun. Selanjutnya ada floem. Nah, floem ini adalah pembuluh tapis atau jaringan pengangkut pada tumbuhan. Nah, selanjutnya ada sel penjaga. Sel penjaga itu adalah sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi yang dapat mengatur besarnya lubang-lubang yang berada di antaranya. Nah, selanjutnya ada epidermis bawah. Epidermis bawah berfungsi untuk mengatur, menutup atau membuka ya. Kemudian stomata. Stomata itu juga berfungsi sebagai tempat untuk dijadikan bahan fotosintesis. Nah, selanjutnya kalian bisa mencoba masing-masing menggunakan laptop atau HP. Dan jangan lupa untuk mengerjakan LKS mengenai tugas percobaan virtual lab ini ya. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.